Apa itu obrolan mati gaya? Bayangin situasi ini ketika kamu lagi duduk sama orang baru. Atau misalnya lagi PDKT, nongkrong dan kenalan di tempat kerja. Kamu pun sudah sopan dan mencoba membuka sebuah obrolan. Lalu kamu tanya, kerja di mana? Dan jawabannya, di kantor. Setelah itu, sunyi dan canggung, kalian berdua pun pura-pura buka HP. Lantas, kenapa ini bisa terjadi? Sebabnya, pertanyaan yang kamu lontarkan sudah terlalu umum. Itu akan membuat lawan bicaramu menjawab dengan jawaban yang pendek. Dan pertanyaan yang terlalu sempit bikin obrolan menjadi mentok. Logikanya simpel, kalau kamu buka pintu sempit, ya yang masuk juga sedikit. Tapi kalau kamu buka jendela yang lebar, maka angin segar pun bisa masuk. Ini bukan persoalan salah nanya, tapi cara nanyanya yang terlalu dangkal. Misal kamu bertanya padanya, kamu kuliah jurusan apa? Itu pertanyaan terlalu dangkal dan jawabannya tidak terlalu mendalam. Sebab jawabannya pasti pendek. Tapi, coba kamu ganti pertanyaannya. Misal, apa yang bikin kamu tertarik ambil jurusan itu? Dengan begitu, kamu bukan saja tahu jurusannya. Tapi lebih dari itu, dan kemungkinan besar, dia akan menceritakan lebih detail mengenai jurusan tersebut. Dan pernah gak kamu curhat panjang kepada teman? Tapi, ketika kamu selesai bercerita, dia cuma jawab, oh gitu ya? Itu semua karena kita tidak pernah belajar menjadi pendengar yang baik. Padahal ketika temanmu bicara, harusnya kamu mendengarkan. Kemudian, setelah dia selesai bercerita, harusnya kita memberikan apresiasi atau solusi tentang isi dari ceritanya tersebut. Bukan malah menjawab dengan, oh gitu ya? Itu akan membuat teman yang bercerita merasa tidak dihargai. Kemudian hindari 3 kesalahan umum ini ketika saat ngobrol dengan orang lain. 1. Buru-buru cerita balik tentang diri sendiri. Misalnya, ketika temanmu bercerita, aku kemarin baru balik dari Jogja. Lalu kamu pun tiba-tiba juga bilang, oh iya, aku juga waktu itu pernah ke Jogja. Kesannya, kamu tidak ingin mendengar cerita dia. Maka dari itu, kamu tahan dulu. Meskipun kamu pernah merasakan hal yang sama dengan cerita dia. Dan alangkah baiknya kamu dengar dulu ceritanya sampai akhir. Baru kamu tanyakan padanya, hal apa yang paling berkesan selama di Jogja? Dengan begitu, teman obrolanmu merasa asik dan nyaman ngobrol dengan kamu. Yang kedua, ngobrol kayak wawancara kerja. Maksudnya, terlalu banyak pertanyaan beruntun bikin orang defensif. Jadi, ketika ngobrol jangan cuman kamu doang yang bercerita atau berbicara, tapi berilah temanmu juga ruang untuk berbicara. Agar temanmu juga tidak merasa bosan. Siapa tahu dia juga punya sesuatu untuk dibicarakan. 3. Pura-pura dengar, padahal nunggu giliran bicara. Orang bisa tahu kalau kamu gak fokus. Terus respon kamu jadi datar. Dan mereka gak nyaman untuk lanjut cerita. Jadi, itulah penyebab mengapa ketika ngobrol dengan teman atau orang baru, obrolan kita jadi mati gaya dan serasa tidak nyambung. Hingga akhirnya pada diam dan main HP. Dan semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.